Yo, halo! Kali ini ada konsol game retro handheld yang modelnya keren, ada lampu RGB-nya, dan pilihan gamenya juga banyak. Ya, ini dia Trim UI Smart Pro. By the way, ini unitnya dikasih sama Match DIY. Terima kasih banyak ya. Untuk harganya ini mulai dari 80 US dollar atau sekitar 1,2 jutaan rupiah. Dan untuk linknya cek di deskripsi. Kalau ngeliat harganya ini lumayan juga ya, tapi belum dicoba belum tahu, dan saya bakalan tetap kasih tahu sesuai dengan apa yang saya rasain. Oke, biar nggak makin lama, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama dapat micro SD yang kapasitasnya 256 GB. Wah, gede juga nih, tapi ini nggak bermerek ya. Terus ada kertas info dari bagian-bagian unitnya, ada unit konsol gamenya, tapi ditaruh dulu. Dan dapat kabel USB Type-C. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itu aja isi box dari Trim UI Smart Pro. Lanjut, cek unitnya. Oke juga nih kelihatannya. Ini saya pilih unit yang warna hitam ya. Selain itu ada juga yang warna putih dan grey. Tapi selain hitam, kayaknya udah banyak yang bahas nih. Dan yang hitam ini kayaknya kelihatan gagah gitu loh. Bentar, seperti biasa ada pengganggu, langsung dikletek aja. Nah, di bagian depannya ini ada layar 4,96 inch. Di sebelah kirinya ada D-pad, analog yang dilingkarin LED gitu, terus ada tombol menu, lubang speaker, logo Trim UI yang sekaligus lampu indikator ngecas, tulisan Trim UI Smart Pro, dan ada speaker lagi. Kalau di sebelah kanannya ada tombol action, yaitu XYAB, ada analog lagi, dan tombol Start Select. Untuk di bagian sisi kanan dan kirinya ini kosong ya. Untuk sisi bawahnya ada lubang gantungan, switch FN, ada tulisan Trim UI yang dikotakin gitu, tapi belum tahu nih fungsinya buat apaan, nggak ada di keterangannya. Terus ada lubang Type-C buat ngecas, mikrofon, slot micro SD, dan jack audio. Di sisi atasnya ada tombol LR dan L2R2, terus ada tombol power, lubang Type-C lagi, tapi yang ini ada tulisan host, dan ada tombol pengatur volume. Kalau di bagian belakangnya, di sini agak polos, cuma ada tulisan Trim UI Smart Pro dan keterangan modelnya, TG5040. Untuk yang warna hitam ini, finishingnya doff, dan untuk bahannya ini plastik, tapi rasanya bukan plastik yang murah gitu, masih yang oke. Oke, pasang micro SD-nya, dan coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awal dari Trim UI Smart Pro. Untuk menunya ini tergolong cukup simpel dan tampilannya ini gede-gede dengan latar dark mode gitulah. Menunya dibagi beberapa tab. Pertama ada tab favorit untuk daftar game yang udah dijadikan favorit. Terus ada tab recent untuk daftar game yang terakhir dimainkan. Ada tab best, ini kumpulan dari game yang terbaik atau serial gitu kali ya. Tapi ini udah ada dari bawaannya. Lanjut, ada tab game, ini kumpulan dari semua daftar gamenya, yang dibagi lagi berdasarkan jenis konsol gamenya. Nah, untuk jenis game atau emulator yang support, ini ada 29, mulai dari arcade, Atari, Game Boy, Neo Geo, Nintendo 64, Nintendo DS, Sega Dreamcast, PS1, sampai PSP juga ada. Ini lumayan banyak ya, lengkapnya bisa lihat di samping nih. Begitu juga untuk daftar keseluruhan gamenya, yang kapasitas 256 GB ini ada sekitar 12 ribuan. Anjir. Tapi seperti biasalah, ada beberapa yang diulang atau beda region atau versi mod gitu. Tapi yang bikin unik, ini lampu yang di deket analog bakalan berubah warna sesuai sama icon jenis konsol game yang disorot atau dipilih ya. Keren juga nih. Lanjut lagi, ada tab app, ini kayaknya aplikasi tambahannya gitu. Terus ada netplay buat main multiplayer antar perangkat secara wireless. Dan ada setting atau pengaturannya. Oh iya, saya coba cek dulu nih untuk device infonya. Jadi untuk versinya 1.0.2 dan Linux versionnya 4.9.191. Jadi sistemnya ini base Linux ya. Terus untuk micro SD yang 256 GB itu udah kepake 202 GB. Dan untuk spek lainnya, Trim UI Smart Pro ini pakai CPU Allwinner A133+, 1,8 GHz, RAM-nya 1 GB, internal 8 GB, GPU PowerVR GE8300, layarnya IPS HD 4,96 inch, dan baterainya 5000 mAh. Nah, dengan spek segitu, gimana untuk performanya? Oke, langsung aja, gas main game!
Messi. Valencia. Good opportunity for a cross here. He's on the end of it. Try, but direction is lacking. Setelah nyobain beberapa game untuk sekelas emulator yang bisa dibilang ringan, macam NES, Sega Mega Drive, Game Boy Advance, Neo Geo, atau sejenisnya, itu rata-rata bisa dijalankan dengan lancar. Untuk sekelas emulator macam Super NES, Nintendo 64, Dreamcast, bahkan PS1, ini juga rasanya masih lancar, jarang banget frame dropnya. Tapi untuk sekelas emulator PSP, baru deh, udah kewalahan nih. Memang ada beberapa game yang lancar, FPS-nya stabil, tapi ada juga yang lancar cuma di beberapa kondisi aja. Misalnya kayak game GTA Vice City Story. Kalau sepi lancar, tapi pas rame atau butuh render yang cepet, itu FPS-nya bisa drop. Bahkan ada juga game yang emang kurang enak dimaininnya, karena FPS-nya rendah, macam God of War ini. Ya memang bisa diakalin dengan ubah-ubah lagi settingan emulatornya. Saya coba turunin resolusinya jadi 1 kali PSP, agak mendingan nih, tapi grafiknya jadi kurang enak dilihatnya, nambah gurih. Nah, yang anehnya lagi, sekelas game Nintendo DS kok bisa kurang lancar nih. Padahal pas awal mainnya masih oke, tapi lama-kelamaan kayak drop FPS-nya. Nah, dari situ saya jadi kepikiran buat update sistemnya. Soalnya pas saya cek di website resminya, ini ada update baru. Nah, setelah diupdate, ini saya cek di Faceinfo, versinya jadi 1.0.3. Dan ternyata ada tambahan 6 emulator, yaitu MEM, Open Board, Easy RPG, dan sebagainya. By the way, di sini juga jadi ada tambahan buat pemutar video ya, lumayan. Nah, setelah diupdate, ini saya coba juga buat main Nintendo DS. Karena dari keterangan update-nya, ada perbaikan juga untuk joystick. Dan hasilnya memang udah lebih lancar dari versi sebelumnya. Oke, mantap nih. Tapi kalau buat main PSP, memang jadi ada tambahan PPSSPP Performance Mode. Pas saya pakai itu, memang ngurangin stuttering, tapi kayak jadi slow motion gitu jatuhnya, bahkan makin ngeblur gambarnya. Cuma masih ketolong nih, karena di versi baru ini, kita bisa aktifin CPU Performance Mode. Nah, yang ini memang bikin agak lebih mendingan, tanpa perlu pakai PPSSPP Performance Mode. Tapi tetap aja belum bisa bikin lancar banget gitu ya. Kecuali memang main gamenya yang nggak begitu riweh, bisa cukup lancar tuh. Untuk tampilan menu di dalam gamenya yang bisa diakses dengan tekan tombol menu, ini kerasa simple dan mudah. Untuk save dan load state gamenya udah pasti ada, dikasih 10 slot, lumayan. Terus bisa juga atur-atur lebih banyak lagi emulatornya di advance menu ini. Mau utak-atik kontrolnya, grafiknya, sampai core-nya juga bisa. Banyak banget yang bisa diubah. Karena sistemnya ini menggunakan RetroArch yang terbuka sebagai base emulatornya. Tapi ada juga nih yang nggak pakai RetroArch. Macam PSP itu pakai PPSSPP, dan Nintendo DS pakai joystick. Tapi tetap bisa diutak-atik penuh untuk pengaturan emulatornya. Jadi untuk fitur-fitur emulator atau di dalam gamenya, retro handheld yang ini punya banyak banget. Dan secara sistemnya ini udah cukup oke, nggak lelet banget gitu. Dan tampilannya juga kalau menurut saya menarik, nggak begitu lebay dan nggak yang polos-polos banget. Terus masih mudah untuk dioperasikannya. Selain itu, untuk fitur di luar emulatornya, kalau kita tekan tombol menu di daftar game, di sini bisa cari judul gamenya. Atau bisa juga tambahin gamenya ke daftar favorit, biar nggak susah nyari lagi. Terus di bagian tab app ini ada aplikasi bawaan, dan setelah diupdate ini ada tambahan, yaitu FN Key Setting. Nah di sini kita bisa pilih fungsi ketika nyalain FN Key. Pilihannya lumayan banyak, contohnya bisa matiin LED, mode silent, CPU power save, atau aktifin CPU performance mode. Dan ada juga nih untuk aktifin turbo di tombol. Di sini juga bisa langsung akses untuk RetroArch-nya ya. Untuk pengaturan lainnya, di sini bisa atur brightness, ada 10 level, terus bisa hidupin atau matiin LED yang deket analog ini, atau bisa juga atur brightness-nya yang sampai 10 level. Untuk volume background musiknya juga bisa langsung diatur, jadi kalau yang keganggu bisa langsung dimatiin aja. Di sini juga ada menu Wi-Fi dan hotspot, ini untuk fitur netplay ya, buat main multiplayer antar perangkat. Jadi hotspot ini dinyalain, dan perangkat satunya connect lewat menu Wi-Fi ke hotspot tadi.
Untuk tema juga bisa diubah dari bawaannya setelah update ditambah 3. Terus ada key map-nya, di sini cuma bisa milih default atau rotate 270. Saya kira untuk remapping gitu ya. Kalau untuk bahasanya, ini cuma ada 6. Sayangnya bahasa Indonesia nggak ada. Terus ada fitur buat tes tombol dan kalibrasi analognya. Nah ini buat yang bermasalah sama analog yang kurang respon, nggak presisi, atau ada masalah gitulah sama analognya, bisa coba dikalibrasi dulu. Soalnya punya saya setelah update ada masalah gitu, tapi setelah dikalibrasi beres. Oh iya, untuk tombol-tombolnya ini sebenarnya enak ya, kliki, tapi yang nggak keras banget. Agak empuk lah. Analognya ini mirip sama modelnya PS Vita gitu, nggak keset, masih cukup nyaman, dan nggak ada masalah mapping pas buat main gamenya. Kecuali Nintendo DS, ini harus di mapping ulang di emulator joystick-nya. Tapi yang saya kurang suka itu di tombol L2 R2-nya. Modelnya sih ala trigger, tapi ini masih dipencet yang kliki gitu kayak tombol lainnya. Dan ada jarak untuk ngekliknya, nggak langsung klik. Jadi harus sampai mentok dalam gitu. Oh iya, ternyata konsol ini ada getarnya juga loh. Jadi buat main game yang ada getar-getarnya itu makin asik ya, dan lumayan kerasa nih. Kalau untuk gripnya sih emang enak ya, bentuknya ngebulet dan pas di tangan. Bobotnya nggak begitu berat juga, cuma kalau pas dipakai untuk game-game yang cukup berat dalam waktu yang lama, itu kerasa panas di bagian belakang kanannya ini. Agak ngeganggu sih. Untuk layarnya ini udah bagus, dari warnanya, sudut pandang, dan brightness-nya juga lumayan. Terus uniknya lagi, ada mode portrait atau vertikal untuk game-game arcade. Jadi lebih kerasa asik gitu. Kalau untuk suaranya, menurut saya ini masih oke, tapi nggak yang begitu spesial banget sih kualitasnya. Dan ternyata keluaran suaranya ini nggak dari lubang speaker yang ada di depan ini loh. Kayak dari sela-sela yang lain gitu. Nah yang saya kurang paham itu untuk lubang USB-C yang di atas atau host ini. Saya kira bisa buat transfer data langsung gitu dari PC pakai kabel data. Karena ada fitur USB storage-nya. Ternyata nggak bisa. Coba colok OTG flash drive juga nggak bisa. Bahkan saya coba buat pakein controller eksternal atau ke monitor pakai USB-C-nya ini, nggak bisa juga. Jadi bingung ini buat apaan sebenarnya. Mungkin dari sistemnya ini masih ada yang bermasalah ya. Nah untuk baterainya yang 5000 mAh memang termasuk gede buat retro handheld. Pemakaian saya bisa dapat waktu main sekitar 5 jam. Itu tergantung jenis gamenya juga sih yang dimainin. Dan untuk ngecharge-nya dari 20% sampai full itu sekitar 2 jam. Menurut saya, Trim UI Smart Pro ini dari tampangnya emang keren. Kualitas bahannya cukup bagus lah. Fitur dalam gamenya juga lengkap. Secara sistem sebenarnya oke, tapi kayak belum matang gitu. Masih banyak yang perlu diperbaiki. Ya, semoga aja untuk sistemnya ini bisa lebih baik lagi ya. Dan untuk harganya juga kalau bisa lebih murah lagi. Oke, jadi itulah konsol game retro handheld Trim UI Smart Pro. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.